Pada edisi ini, kami akan melanjutkan pembahasan edisi ke-20. Setelah Samiri membuat patung hidup anak sapi betina dari emas yang menyesatkan kaum Bani Israel, banyak pengikut Nabi Musa alaihi salam yang kembali menyembah berhala, dan mengikuti Samiri yang menyebut dirinya Imam Kabala. Nabi Musa alaihi salam sangat marah, dan membunuh semua pengikut beliau yang menyembah berhala. Kemudian Samiri diusir oleh Nabi Musa alaihi salam dari bangsa Israel. Nabi Musa alaihi salam tidak membunuh Samiri, karena beliau tahu bahwa yang berhak melenyapkan Samiri atau Dajjal hanya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Samiri mengarungi zaman kebesaran Nabi Daud alaihi salam, kemudian di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Samiri sudah berganti nama menjadi Hiram Abiot, yang di kalangan Bani Israel dikenal sebagai arsitek dan ahli bangunan. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ini, semua kitab sihir milik nenek moyang Bani Israel disita dan dibawa ke singgasana beliau, sehingga pada zaman beliau semua ahli sihir tidak berdaya untuk mempengaruhi manusia. Tetapi sebagian kaum Bani Israel tetap melakukan penyembahan berhala, dan melakukan ritual-ritual sesuai dengan ajaran Imam Kabala. Semua kitab peninggalan nenek moyang Bani Israel tersebut disimpan dalam satu kotak dan dijaga oleh pasukan pilihan dari Bani Israel yang dikenal dengan nama Knight of the Temple King Solomon, yang dimana cikal bakal dari ksatria Templar. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, Hiram Abiot merupakan salah satu pembesar dan arsitek Nabi Sulaiman alaihi salam, dan juga pembesar yang mengepalai Knight of the Temple King Solomon. Mulai mempengaruhi Bani Israel, dan para penjaga itu mengatakan bahwa apa yang selama ini mereka jaga adalah emas dan berlian yang sangat mahal, dan menjadi sumber kekayaan raja mereka yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagian besar penduduk percaya dengan hasutan itu termasuk para penjaga. Mereka membongkar dan tidak menemukan harta benda, melainkan buku-buku sihir kuno peninggalan nenek moyang Bani Israel sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Kitab sihir utama yang mereka yakini adalah sihir yang digunakan nenek moyang Bani Israel untuk mengalahkan Tuhan, yaitu The Tree of Life atau Ten Sefirot juga ditemukan, dan kembali ke tangan mereka. Kami akan membahas lebih detail pada edisi Nabi Sulaiman alaihi salam. Terus ikuti channel kami agar kalian semua tahu sejarah yang sebenarnya. Hingga sampailah Samiri atau Dajjal ke zaman Nabi Isa alaihi salam, dan berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Pada saat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, pendeta Sanhedrin merubah ayat-ayat di kitab Taurat, dan mengenalkan kepada pengikutnya sebagai kitab Talmud. Nabi Isa alaihi salam, sejak kecil diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Selain untuk mewahyukan Injil, Tuhan mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk meluruskan dan mengembalikan ajaran kitab Taurat yang sudah diubah oleh pendeta Sanhedrin, menjadi kitab Talmud. Sejak berusia 9 tahun, Nabi Isa alaihi salam sering dibawa oleh Nabi Zakaria alaihi salam untuk mendengarkan kajian keagamaan. Saat itulah Nabi Isa alaihi salam selalu membantah pendeta-pendeta Sanhedrin, yang menyampaikan kajian kitab Taurat yang sudah diubah oleh mereka menjadi kitab Talmud. Karena kajian agama mereka terlalu sering dibantah, dan diluruskan oleh Nabi Isa alaihi salam sesuai dengan ajaran Taurat yang asli, para pendeta Sanhedrin kemudian sepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Untuk mencapai tujuan mereka membunuh Nabi Isa alaihi salam, kemudian mereka mulai mengarang cerita dengan tema Tuhan bingung, dan disebarkan kepada seluruh umat manusia. Mereka mengarang cerita Tuhan bingung memikirkan Nabi Adam, bahwa saat Nabi Adam dan Siti Hawa tidak diperbolehkan Tuhan untuk memakan buah terlarang, tetapi kemudian dilanggar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Hal itu membuat Tuhan murka. Ketika Tuhan mau menghukum Nabi Adam, Tuhan berpikir, kasihan Nabi Adam, bisa hancur bila Tuhan pukul. Tetapi bila tidak dihukum, Nabi Adam sudah melakukan kesalahan besar, dan kemudian Tuhan bingung, apa yang sebaiknya dilakukan. Setelah berpikir cukup lama, Tuhan mendapat ide. Karena kesalahan besar Nabi Adam, semua manusia yang lahir setelah Nabi Adam ikut menanggung dosa Nabi Adam, dan dinamai dosa asal. Kemudian karena Tuhan tidak bisa mati, hukuman untuk dosa Nabi Adam dan dosa semua manusia setelah Nabi Adam diputuskan akan diterima oleh Tuhan sebagai cinta kasih Tuhan,
dan mengorbankan diri dengan cara Tuhan menjelma menjadi Yesus Kristus yang akan lahir ke dunia secara normal melalui Bunda Maria, untuk menebus dosa Nabi Adam dan dosa asal semua manusia. Cara penebusan dosa ini, dilakukan oleh Yesus Kristus dengan cara disalib. Oleh karena itu sampai saat ini, Yesus Kristus dikenal sebagai Sang Penebus dosa. Cerita palsu ini, kemudian oleh semua pendeta Sanhedrin disebarkan ke seluruh penjuru Romawi, terutama ke raja-raja Romawi, dan yang terhasut saat itu adalah Herodes. Setelah cerita itu disebarkan, mulai banyak pejabat Romawi mempercayai hasutan pendeta-pendeta Sanhedrin. Nabi Isa alaihi salam menyadari bahwa jiwanya terancam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam pergi meninggalkan Yerusalem. Di awal pengembaraannya, Nabi Isa alaihi salam sampai di Antiokhia Syria, di mana kaum itu banyak yang buta sejak lahir. Kemudian atas seizin Tuhan, anak itu diberikan kesembuhan dengan usapan tangan Nabi Isa alaihi salam. Sejak itulah, para penduduk di Antiokhia itu mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam dan beriman kepada Tuhan. Salah satu yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam bernama Barnabas. Dia kemudian menemani Nabi Isa alaihi salam melanjutkan perjalanan beliau mengusap bumi atau Al-Masih. Sesampai di Betsaida, Nabi Isa alaihi salam menyampaikan dakwah dan bertemu dengan Yakobus, yang kemudian juga ikut perjalanan dakwah, sampai bertemu dengan 12 orang pengikutnya yang disebut Hawariyun. Di suatu kesempatan saat berdakwah di hadapan ke-12 orang pengikutnya, kemudian Heram Abiot yang berganti nama menjadi Yudas Iskariot masuk sehingga bertambah menjadi 13 pengikut. Nabi Isa alaihi salam mengingatkan kepada semua pengikutnya, untuk berhati-hati karena di tengah-tengah mereka saat ini iblis sudah menyusup. Iblis akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah kalian, dan iblis akan mengkhianatiku serta menyamar menggantikan aku dan memfitnahku sebagai Tuhan. Para pendeta Sanhedrin berhasil menipu Raja Herodes, dan Herodes memerintahkan majelis tinggi pendeta Sanhedrin untuk mengeluarkan dekrit hukuman mati untuk Nabi Isa alaihi salam, dan saat itu hukuman mati Romawi adalah dihukum mati di atas kayu salib. Dengan dekrit tersebut, Herodes bersama pasukan Romawi kemudian berusaha menangkap Nabi Isa alaihi salam. Saat itu Herodes juga mengeluarkan sayembara. Barang siapa bisa menunjukkan persembunyian Nabi Isa alaihi salam dan membawa ke hadapan Herodes, dia akan diberikan sepertiga harta kerajaan Romawi dan diangkat menjadi panglima. Saat itulah, Yudas Iskariot mengambil kesempatan untuk mendapatkan harta dan kekuasaan, serta menunjukkan persembunyian Nabi Isa alaihi salam kepada Raja Herodes dan pasukannya. Ketika Nabi Isa alaihi salam sedang berdakwah dan Herodes bersama pasukan Romawi datang mencarinya, di saat itulah Nabi Isa alaihi salam bertanya, "Sepeninggalanku, siapa yang akan membantuku menyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala untukku?" Hawariyun kemudian menjawab, "Kami yang akan meneruskan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala." Referensi Al-Quran Surat As-Saff ayat 14. Bersamaan saat Yudas Iskariot, Herodes dan pasukannya sampai ke persembunyian Nabi Isa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam. Referensi Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Saat itu kemudian atas izin Tuhan, Nabi Isa alaihi salam ditidurkan, dan Yudas Iskariot diserupakan seperti Nabi Isa alaihi salam. Yudas Iskariot kemudian ditangkap dan diseret ke hadapan Herodes. Kemudian Yudas Iskariot yang diserupakan Nabi Isa alaihi salam sebelum dibawa ke Golgota, dia dipaku kaki dan tangannya di kayu salib dalam posisi ditidurkan. Saat itulah dia melihat Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Tuhan ke dimensi lain. Setelah selesai disalib, kemudian Yudas Iskariot diarak ke bukit Golgota. Di perjalanan itulah, tubuh Yudas Iskariot yang diserupakan Nabi Isa alaihi salam ditusuk-tusuk pedang oleh Herodes, dan para penduduk penganut Talmud meyakini bila meminum darah sang penebus dosa, tubuh mereka tidak akan bisa disentuh api neraka.
Ritual ini kemudian berkembang sampai sekarang dengan nama Ekaristi Holy Water. Saat itu juga Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal, kehilangan mata kanannya karena salah satu tusukan pedang Herodus. Inilah ciri Dajjal yang hanya diketahui Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada seluruh umat beliau sampai saat ini. Jika ada mengaku sebagai Tuhan tetapi mata sebelah kanannya rusak, itu adalah Dajjal. Karena Tuhan amat sangat sempurna, tidak cacat seperti Dajjal. Kenapa hanya Nabi Muhammad SAW yang mengetahui hal ini? Karena sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam ditidurkan dan diangkat ke dimensi lain, mata Dajjal masih belum rusak terkena tusukan pedang Herodes. Barnabas mengetahui bahwa yang disalib dan dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Yudas Iskariot seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam saat berdakwah. Barnabas ingin membuktikan kalau dia Dajjal, kemudian menunggu Yudas Iskariot terkubur selama 3 hari 3 malam dan akan digalinya. Apabila dia masih hidup, berarti benar bahwa Yudas Iskariot adalah Dajjal. Sebelum Barnabas menggali, Tuhan kemudian mengembalikan lagi wajah asli Yudas Iskariot. Pada saat perubahan itulah, wajah Nabi Isa alaihissalam tergambar di kain kafan, yang sampai sekarang masih ada di Turin, Italia, dan dianggap sebagai wajah Yesus Kristus Sang Penebus dosa sampai saat ini. Setelah digali, benar bahwa Yudas Iskariot bangkit dan masih hidup. Barnabas makin yakin bahwa ini adalah Dajjal. Kemudian Barnabas merawat Yudas Iskariot karena menunggu bukti terakhir bahwa Yudas memfitnah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Beberapa waktu kemudian, benar ucapan Nabi Isa alaihissalam, Yudas Iskariot kemudian mengaku kepada Barnabas bahwa dia adalah Yesus Kristus Tuhan Sang Penebus dosa. Barnabas kemudian mengusir Yudas alias Samiri alias Dajjal dari rumahnya. Yudas Iskariot kemudian menemui Herodes untuk meminta hadiah yang dijanjikan. Kemudian Yudas Iskariot menjadi pembesar Romawi dan berganti nama menjadi Hiram Abif. Sepertiga kekayaan Romawi menjadi miliknya, hingga sampai Herodes mati. Semua kekayaan Romawi dikuasai oleh Hiram Abif.